Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan ya, kaitannya dengan masalah tugas belajar ini. Sebenarnya saya yakin dari Bapak Ibu semua ini, kalau bicara soal ijazah, kalau yang mau lanjut pasca sarjana kan mungkin masih S1 atau D4 ya. Ijazahnya D1, D4 dan kerjanya sekarang itu golongannya sudah tinggi-tinggi gitu. Jadi golongannya itu biasanya ya sudah di atas 3B kan. Sementara kalau S2 itu kan sebenarnya penyesuaiannya hanya di 3B. Dan golongan Bapak Ibu itu sudah tinggi. Makanya kalau golongan sudah tinggi itu kan yang diinginkan adalah pencantuman gelar. Ya, jadi pencantuman gelar di dalam nama kita itu kan memiliki potensi untuk peningkatan karir. Nah, BKN ini kan membuka membuka seluas-luasnya ya dari surat edaran BKN nomor 3 tahun 2025 kemarin, BKN itu kan membuka seluas-luasnya pengajuan pencantuman gelar melalui portal SIASN ya, Sistem Informasi ASN. Jadi bisa diajukan secara mandiri. Itu tidak lama. Kemarin ada pengalaman mahasiswa kami yang S1 itu dari D3 ke S1 itu pencantuman gelar sebentar. Enggak sampai 1 bulan itu. Kecuali yang berkenaan dengan penyesuaian ijazah. Nah, biasanya penyesuaian ijazah itu kan terkait dengan tadi golongan. Misalnya baru kuliah, lulus, jadi pegawai, golongan masih 3A, terus kemudian sekarang S2. Nah, itu mau naik ke 3B, ya kayak pengalaman beberapa kawan saya itu, maka tugas belajar itu harus diurus. Nah, sebenarnya kalau sebagian besar yang kuliah dulu jadi S1 itu juga banyak yang izin belajar, karena kita kuliahnya tidak di waktu apa perkuliahan jam kerja, jadi hanya izin atasan ya. Nah, ini beberapa contoh yang kemarin kita sempat lihat di dalam surat edaran itu bahwa ada yang masih penata muda tingkat 1 golongan 3B, kemudian lanjut pendidikan S2, maka yang bersangkutan itu mengusulkan pencantuman gelar. Nah, untuk keperluan tugas belajar Bapak Ibu yang akan mengurus ke instansi masing-masing, silakan nanti bisa minta kopi akreditasi pertama tadi dan kopi SK pendirian program studi. Biasanya ada beberapa perguruan tinggi, beberapa instansi yang meminta ini akreditasinya bagaimana? Oh, akreditasinya harus B gitu. Nah, istilah B itu kan sekarang udah nggak ada ya, adanya baik, baik sekali, unggul gitu ya. Maka, maka nanti kalau di bidang kesehatan itu hanya ada dua, terakreditasi dengan, maaf, tidak terakreditasi dengan unggul gitu aja. Hanya ada dua kategori, terakreditasi dan unggul, unggul 2 tahun, unggul 3 tahun, unggul 5 tahun gitu. Jadi ada pengelompokannya seperti itu. Jadi pastinya unggul itu menjadi apa upaya ya. Jadi yang berbeda itu hanya unggulnya unggul 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Jadi akreditasi unggul itu pasti. Dan Bapak Ibu, untuk perlu diketahui bahwa dalam aturan itu sebenarnya akreditasi itu bukan hanya prodinya, tapi perguruan tingginya. Ya, jadi perguruan tinggi itu bisa dimintakan ya, sebagai referensi. Artinya kalau di Universitas Muhammadiyah Pontianak itu kan diakreditasi juga universitasnya. Nah, universitas kita sudah mendapat akreditasi baik sekali. Jadi silakan nanti kalau misalnya mau mengurus, jika misal SK akreditasi pertama prodi saja belum cukup, bisa ditambah dengan SK akreditasi institusi, yaitu dari perguruan tinggi. Ya.